Ini jadi mainannya awalnya gara-gara Mas Vega nih. Mau kemana sih? Ada mobil ini The Beatles-nya. Ini mobil siapa anjing? Gak usah sih kata gue anjing. Ngomong-ngomong soal Vega, Vega ngeproduserin album lo udah dari lama lah ya. Iya. Terus dari sekian banyak produser Indonesia yang pengen lo ajak kerja sama yang belum kesampaian siapa? Produser. Menarik nih. Produser Indonesia ya. Indonesia. Wishlist lo dah. Ini menarik untuk dipikirin nih. Iya lagi ya. Ini gak mesti jawaban serius yang gimana-gimana. Selalu ya. Andi Rianto kan ya? Andi Rianto. Promo people Andi Rianto. One of them. Mungkin. Kenapa? Nggak tahu, karena mungkin ada beberapa nama yang dari kecil gue udah tahu. Dan memang kayak misalnya Andi Rianto, Sang Dewi gitu kan. Kayak Titi DJ. Of course. Bukan Riondra ya. Bukan dia. Kalau bukan dia. Bagus. Cuman stick with the OG. Ya. Wah anjing, lucu kali ya gitu. Cuman enggak sih. Kalau memang ada suruh mikir bener yang serius nih yang kira-kira bisa lu usahakan nih, enggak dia sih. Ya itu yang asal sebut. Ya. Tahu lagi mas, terlalu liar itu. Nggak apa-apa lah. Siapa ya? Kalau lu apa mas? Siapa mas? Produser ya. Produser. Gue selalu suka sama touch-nya Winnie sih. Oh iya lagi. Viera. Winnie mah. Viera ya. Lagi manggung buka baju. Winnie Malik. Gue selalu suka sama touch-nya dia. Ya benar. Itu siapa? Itu juga di kepala gue. Cuman tadi gue berpikir yang jembreng yang gue gak kenal sama sekali gitu. Winnie sih. Winnie. Viera. Boleh sih Winnie. Kalau dia bisa. Winnie Malik serius. Winnie Malik. Iya, soalnya kemarin gue kayak ngobrol sama Om Sony Subowo. Ini yang megang tuh. Dia bilang, lo tau gak MD siapa? Dia bilang semua single-handedly Winnie. Kata dia. Konser. Winnie semua single-handedly. Konser Malik. 20 tahun kemarin. Aransemennya, terus flow-nya gimana, dinamikanya seperti apa, part per partnya, itu single-handedly dia. Tadi gue tertarik sih, maksudnya lu ngomong soal Malik tuh anti sequencer karena namanya music and live instrument quality. Ya setelah gue tonton podcast dia sama iya sih salah ya. Orang kan banyak yang bilang kan Malik itu adalah singkatan dari music and live instrument quality kan. Ternyata dia ngambil dari nama seorang rapper tahun gue lupa antara rapper atau penyanyi neo soul. Oke. Malik siapa gitu namanya. Cuman memang banyak orang yang menginterpret Malik itu adalah sebuah singkatan dari music and live instrument quality. Karena memang for years mereka manggung ya semua live instrument. Iya sih. Nggak ada sequencer samset. Kemarin gue nonton keyboardnya 6. Wah. Gilman 2, Nextler 2 lagi. Jadi 3 orang main keyboard. 3 orang main keyboard. Rianto. Andi Rianto. Nah, tapi dari dekat-dekat itu, maksud gue dari lingkungannya si Malik ya gitu. Lo kan kemarin terakhir ngerjain si Nisca ya? Iya. Nggak terakhir sih, maksud gue salah satu yang lo kerjain dari Nisca. Recently gitu ya. Kayak gimana? Apa kayak pengalaman lo kerja sama Lale Ilmanino? I mean they work like pabrik lagu gitu. Iya. Gue takjub banyak sama ini. Udah mulai belum sih? Udah mulai belum sih ini? Udah tadi. Dari tadi ya. Jadi Smooth kan? smooth banget. Gue nggak pernah mau ayo lo ngomong sekarang action band. Nah, gue nunggu bakar rokok dari tadi. Ngiranya harus mulai dulu. Enggak. Pabrik lagu. Kayak gue pertama ketemu tuh gak sengaja. Kayak dia sini gue lagi sama Atia. Reality Club. Mereka tuh mau rekaman untuk sebuah campaign yang gue lupa apa. Di dekat Als sini, di Rempoa sini. Apa nama studionya mas ya? Lupa gue. Gue gak tau. Iya, jadi nah pas si Fatia lagi rekaman, nongkrong lah ngerokok di depan gitu. Lagu baru gak?
Ada sih, cuman masih berbentuk Draft. mending, cuma voice note gitaran doang gitu. Ya udah mereka cuman sama kita deh. Based on voice note, lo kasih mereka niscaya. Iya, denger deh. Bagian apa itu yang lo kasih denger? Bagian mana ya? Itu semua full. Nah. Gitu. Emang kita mau nggak? Ya anjing, gue bayar pakai apa mas? Gue nggak punya duit, itu kan mahal banget ya. Pakai exposure. Anjing enggak deh. Sama kita aja. Nggak lama ya udah ada jalan lah lewat Mas Widi waktu itu. Oh ya udah boleh. Udah, gue ngelihat mereka. Ya intinya kalau nggak ada mereka ya cuman bentuk voice note handphone doang gitu ya. Mereka yang masak semuanya itu gue nggak bisa kan. Ya. Ada satu hal yang gue agak gitu. Udah ngobrol, ntar take vokal di Bros ya segala macam. Take drum di mana kita? Ngapain? Praktis. Iya praktis, tapi kan Digambar. Cuman kalau nggak salah ya, coba nge-take hi-hat aja. Masih biar manusia lah. Yes. Nah gitu dong. Anjing. Take drum di mana nih kita? Ngapain kita dia? Take drum. Nah karena sebelumnya sama Mas Vega, Semuanya analog. anak Beatles gitu. Band apa itu ya? Dan UK itu. Adalah gitu mas. Wah ini beda banget cara kerjanya nih. Oke. Dan cepet banget. Banget. Ya. Dan kembali ke lo biasa kerja sama Vega, terus kemudian lo kerja sama Lalema yang punya disiplin berbeda. And then di Saujana lo balik ke Vega lagi. Ya. Itu gimana ceritanya? What happened dari awal mulai Saujana? Oke. Jadi Saujana ini lagu yang nggak direncanakan sebenarnya. Ada fase idle ya, fase gue ngapa-ngapain selama 2020 sampai 2021, 2022 awal. Gak gue ngapa-ngapain. Pandemi. Iya, ngapain? Paling manggung juga cuman ada nih tapping doang di sini. Sebulan sekali juga udah bagus gitu. Dan gue nggak bikin apa-apa. Full main game doang. Makan, tidur, main game. Naik kelas 10 kilo. Terus ada momen di mana waktu itu gue mau bikin trio. Waktu itu namanya Puspa Pesona. Puspa Pesona sama siapa ini? Ardito, Kurosuke sama gue. Disuruh sama Sarah lah waktu itu. Ini apa ya? Anak muda dengan taste lama nih. Ini belum pernah gue ceritain di mana-mana nih. Fuck serius. Iya, karena gue ingetnya juga gitu. Puspa Pesona. Ardito, Kurosuke, lu. Iya. Oke. Udah jadi logonya udah jadi. Udah banyak demonya udah banyak. Itu di komputer Ardito tuh sekarang tuh di rumah dia. Lagunya udah ada. Udah ada lagunya. Cuman ya udah. Nah intinya pada saat lagi momen dimana gue lagi intens banget tuh bertiga udah bonding nih anjing ini karena kalau ngomongin taste musik nyambung semua ini. Lawas semua. Jadi udah pas misalnya workshop nih udah ada posko masing-masing. Ardito pasti ke piano. Aryo ke keyboard, gue ke gitar pasti. Cepet itu bikin nggak lama ada musibah lah. Ardito vakum waktu itu di gue ke rumah Aryo nih berdua nih anjing gimana nih proyekannya nih tahu lah di balkon rumahnya Aryo kita lagi minum waktu itu minum teh teh terus udah bikin lagu Saujana di situ di balkonnya Aryo di 2022 awal di balkon rumah Kurosuke di sini dekat Cinere. Lahirlah lagu Saujana. Reaksi dia pertama lagu lu gini mulu. Itulah kata Aryo. Snob. Beralasan sih menurut gua snob. Iya sih gini mulu ya. Tapi entah kenapa biasanya kan kamen gue ya lagu ya. Kalau ini gue ada lagu nih, kurang, udah gue lupain aja. Tapi entah kenapa gue ada gut feel. Ini kayaknya bisa jadi lagu deh. Langsung lah, gak lama kontak Mas Vega. Karena yang terdekat yang bisa gue kontak Mas Vega. Kayak Cinere, Cirende deket kan. Udah gue kontak langsung ke Mas Vega besoknya gue. Apa yang lo lakuin di hari pertama ketemu Vega? Bikin demo dong mas. Karena gue gak ngerti DAW samsek. Lagu apa? Ini lagunya. Gue mainin. Waktu itu mainnya di bass kan yang dimainkan di B flat kan. Dulu gue bikin itu di D flat tinggi gitu. Ketinggian? Buat lo? Enggak, buat gue gak ketinggian. Iya, cuman katanya dia, kata Mas Vega, kamu gak bisa menanggalkan suara beratmu, turunin deh jadi di B flat, bikinlah demonya. Itu jauh ya? Jauh.
B flat B flat B C crash D crash. Sorry, bukan di flat, di sharp. Oh, jauh. Di sharp. Akhirnya udah bikin jadi bentuknya kayak gini nih, barulah gue lempar ke Aryo lagi. Ini yang kemarin gue maksud lagunya nih. Oh, ini bagus banget. Ini maksud lo? Ini maksud lo ya? Ini maksud gue. Oke, itu pas pertama kali lo ketemu Vega, lo nyeritain nggak? Maksud gue Saujana ini lo pengen arahnya kemana? Iya. Kemana? Jadi waktu itu ada hari di mana gue lagi workshop sama Ardito sama Aryo. Kita lagi muterin lagunya Uta Lik Mahwa terus. Uta Lik Mahwa. Di manakah akan ku cari pengganti dirimu dari itu lagu itu ngelup Dadang dan Kadir. Dadang Mas Keli ya. Dadang dan Kadir. Engkau dadang. Gitulah. Dirimu Kadir ya. Akhirnya Mas Vega, aku nih nggak pandai untuk mentranslate karena gue nggak musikal bukan musikal, gue nggak punya ilmu gue nggak belajar musik. Gue serba cowboy lah, otodidak, gue nggak ngerti musik, nggak ngerti teori. Tapi itu ada di dalam diri lo. Music bro, MYUZIQ. Terus udah akhirnya, aku kayak ngerti maksudnya apa deh. Kira dia translate seperti itu, gue kasih ke Aryo balik, gue kasih denger, gue WhatsApp tuh, nih bentukannya kayak gini loh. Oh ini maksud lo. Ya udah, aksara approve. Wait. Lo ngasih itu bentuk demo ke Aryo? Itu bentuknya udah kayak yang sekarang kita dengar di streaming service? Belum, cuman udah ketebak arahnya ke situ. Oke. Cuma berupa keyboard sama drum gambar gitu, sama gitar akustik. Cuma 3 instrumen itu ya? Instrumen itu doang. Liriknya beberapa masih humming. Oke. Makanya lah setelah itu di approve, PR gue adalah liriknya dulu nih, gue kelarin. Suatu hari gue lagi di jalan sama Satrio nih. Ini ada part yang gue nggak nemu liriknya apa gitu. Sorry gue potong. Satrio itu siapa ya? Satrio Wicaksono itu adalah teman gue. Dia di tim gue juga. Perangkap manajemen dan kawan-kawan. Dia road manager. Oke. Brother lah. Oke. Bro for life ya. Blood brother lah. Oke, lanjut. Gimana nih Satrio tiba-tiba menghasilkan apa nih? Jadi di jalan pulang, gue inget banget ini arahnya balik dari rumah Vega. Lo inget gak? Dari rumah Vega. Abis kita nge-take apa gitu. Ini ada part yang gue nggak nemu nih. Apa ya? Yang mana? Apakah terpisah sementara? Ada gimana? Gimana deh? Mengapa kita bisa berjarak? Abis itu blank atau gue nggak tahu apa tuh. Dia came up sama apakah terpisah sementara. Habis itu brilian sih lirik. Brilian. Nah, ini penting Satrio ini. This fucking Satrio ini. Oke, terus di part berikutnya dia came up lagi sama sesuatu. Kan pertama apakah terpisah sementara, kedua apakah terpisah selamanya. Wah. Satrio fucking Wicaksono. Nah itu. Jadi ya masuk kredit dong. Karena memang kalau nggak ada dia gue nggak tahu apaan tuh liriknya ya. Wow. Itu. Mantep. Oke juga ya Satrio. Oke, mantep. Jadi the overall lyrics gitu sebelum lo menemukan penutup dari Satrio itu sebenarnya tentang apa tuh? Saujana. Di kepala gue ya. Kan masih serba PPKM. Ya. Lah ya. Kita mungkin banyak orang yang sebel, bukannya kita nggak mempedulikan protokol dan lain ya, cuman banyak lini pekerjaan yang stop freeze gara-gara itu kan. Gue mikirnya itu kayak ini lagu tentang PPKM sebenarnya. Dan waktu itu gue lagi ada project bareng sama 2 teman gue atau anti juga. Itu. Gue selalu tertarik sama ketika orang ditanya lagu tentang apa dia jawab nggak tahu. Karena itu kayak lo mulai itu dari blank, and then lo mencoba mencari-cari alasan, lo mencoba meramu-ramu kata yang mumble jumble sebenarnya nggak ada jelas sebenarnya. Tapi at the end lo nulis itu selesai, lo nemuin satu kesimpulan. So setelah nemu kesimpulan itu, tentang apa lagunya? Tentang
ternyata kesimpulannya adalah liriknya Satrio itu. Apakah terpisah sementara, selamanya? Point of view perempuan, point of view seorang naksir seorang. Friendship. Not a love song yang tentang cowok ke cewek atau pasangan gitu, romantically gitu ya. Ini lagu tentang friendship sebenarnya. Friendship. Ya. Tapi itu kayak unsur romantisme dari cara lo nyanyi, notasi semua itu kayak gue kira itu tentang orang yang Itu dia yang bikin gue bilang, ini tentang apa nggak tahu, terserah yang denger kan berarti. Cuman kalau dari sisi gue, originally, Nawa itu awalnya tuh lagu tentang friendship. Sama kayak kalau gue selalu denger lagu Sore Lihat gitu ya. ya Aku disanjung, itu ternyata pertemanan lagunya. Ya kata yang nulisnya begitu ya. begitu ya. Tentang pertemanan ini, tentang persahabatan gitu. Kayak misalnya lagu The Beatles, lagi-lagi The Beatles, si bro buat in my life gitu ya. Itu tentang the people that we love, Ya. yang our surroundings gitu. Ya itu yang gue tulis di sini tentang niat awalnya pertemanan. Tapi gue tidak memungkiri memang nadanya manis, notasinya manis, kemasannya manis. Jadi nggak salah kalau orang mesti menanggapnya is a love song tentang partner lu, romantic partner lu. Yes. Sah-sah aja sebenarnya sih. Kan cinta kan kita luas, bro. That's right. Nah, itu dari apa ya, maksudnya? Gue sempat baca salah satu artikel tentang Sojana. Katanya sejauh mata pandang. Ya. How did you came up with their words, Sojana? Karena itu bukan satu kata yang Adin, bukan gua yang nyeletuk judulnya, itu bukan gua. Adin come up with that. siapa? Jadi seorang teman, ini gue selalu ceritain, ada seorang kawan namanya Ilsa Nimpuno. Dia fotografer. Fotografer. Dia yang memotret cover single ini, Ojana ini. Jadi awalnya kan di lirik itu ada, gue kan ceritakan gue orangnya receh banget, absurd banget. Jadi gue selalu nulis lirik itu yang gue tangkap dari sini gitu. Jadi gue suka banget ada satu brand clothing brand gitu, kain namanya Sejauh Mata Memandang. Gue ngefans banget sama Dian Sastro, by the way. Jadi di film AADC 2, Dian Sastro tuh pakai scarf gitu yang ada gambar ayamnya itu. Itu mereknya Sejauh Mata Memandang. Dan kebetulan cewek gue suka juga, nyokap gue suka itu juga gitu. Dan suatu hari gue emang lagi kepikiran itu, karena itu adalah menurut gue kain yang dipakai si Dian Sastro itu tuh di kepala gue tuh kerekam jelas. Oh ini nih kalau ada orang lewat, tuh ini kain Dian Sastro nih gitu loh. Mereknya itu Sejauh Mata Memandang. Lalu suatu hari gue lagi nongkrong lah sama teman-teman gue juga. Ada Aryo juga, ada gue gitu, ada si Ilsa ini lagi pada kerja, repapan juga gitu di kafe. Ngobrol lah, ini judulnya apa ya lagu ini? Oh ya bingung. Oh ini judulnya apa? Tiba-tiba Ilsa nyeletuk, Saujana aja. Dan iya, apaan tuh Saujana? Saujana itu artinya Sejauh Mata Memandang. Oke, thank you. Langsung lah. Di bagian mana lo ngerasa Sejauh Mata Memandang sama dengan Sojana ini punya korelasi dari lirik yang dibikin sama lo dan sama Satrio? Di part mana exactly lo ngerasa ada satu koneksi? Ada, jadi diada-adain sih sebenarnya. Gak apa-apa. Karena gue tipe orang yang judul random. Gue kan juga sebagai songwriter masih belajar ya. Gue nggak bilang gue yang Kita semua. Iya, gue nggak pernah bilang oh ini cara gue. Enggak, gue pasti selama itu feeling buat gue pakai aja. Gitu. Kebetulan ada lirik itu. Oh kini Sejauh Mata Memandang, apakah tak bisa selamanya? Itu wah Nyambung ya? Nyambung secara bisa gue sambungin. Dan Saujana itu terdengar manis di kuping gue. Sangat filosofis gitu ya. Dan ternyata itu adalah ya nama anaknya Natasha Abigail dan Dimas Aryo. Saujana juga nama. I see. Oke. Nah, itu berarti ketika lu merekam semua instrumen basicnya sama Vega, dan Vega sebagai produser, kemudian di situ juga ada Aryo sebagai produser. Co-producer. Maksud gue, secara teknis, apa yang dilakukan Vega dan apa yang dilakukan sama Aryo? A very different approach. Yes. Tahu lah ya. Menarik. Gimana? Mas Vega itu kan, yang gue suka dari Mas Vega itu, cara kerja beliau itu agak random menurut gue.
Sporadis. Contoh, gue kerja sama beliau udah lama, cukup lama ya. Mungkin 2018 feels like yesterday, tapi kalau kita hitung udah lama tuh, 5 tahun kali ya. 15, 16, 20 tuh 5 tahun. Orangnya moody in a fun way. Tahu Yes. lah ya, tahu kan? Tahu kan? Mas Vega tuh orangnya kan melutup ya, kalau cerita ya. Seru, dia tuh suka, dia adalah energi positif yang bikin orang tuh tawa, perhatiin dia ngomong. Komikal banget. Komikal, agak mirip sama Sal sebenarnya. Orangnya tuh ekspresif kan, komik banget gitu kan. Contoh nih, Bill ke rumahku, kita kerja dari habis makan siang aja lah. Oh hari ini nggak reguleran, free, siap. Tapi di dalam gue udah tahu, ini mulai kerja maghrib pasti. Kenapa? Dari jam 12 siang sampai jam 6 itu cuma nontonin dia. Aku ada video bagus kemarin di YouTube. Oke. Kemarin aku sama Mas Andra bikin ini. Kemarin aku kemarin ngulik efek ini. Itu, tapi in a very fun and entertaining way. Jadi kita I have no problem with that. Ya, he put on a show ya. Put on show dan sharing ilmu tentunya pasti. Itu yang gue suka. Yes. Dan jam 6 itu kita nggak mungkin kerja sampai tengah malam. Produser mau sehebat apa pasti ada capeknya kan pasti kan. Ya paling jam 10 udah nguap-nguap. Kita go food yuk, nongkrong aja deh gitu kan. Tapi jeda spend waktu dari jam 6 sampai jam 9 tuh itu magicnya dia. Dia berubah jadi orang yang beda dari situ. Oke, profesional. Masuk kayak ada switch gitu. Jam. What? Dan setiap pulang pasti ada oleh-oleh di WhatsApp tuh, dengerin mobil tuh. Ya, jadi dia punya waktu warming up dari jam 12 sampai jam 6 sore. Dan dia kerja dari jam 6 ke 9. Itu magic hour. Magicnya itu, magic hour itu. Dan dia ngerjain semua itu dari awal sampai habis. Cepet. Kayak kalau masih gak lihat orang main Counter Strike atau game ya itu. Even dia ngedit Melodyne. Iya sih, vokal. Gue udah pernah lihat ya orang-orang ngerjain ngedit vokalnya. Iya. Tak. Dia pace-nya nggak tak gitu. Udah tuh magic hour-nya dia. Oke. Itu jadi hari pertama ketika lu mau merekam Saljana itu yang terjadi. Selalu begitu. Selalu gitu. Selalu dari zaman dulu. Masih single pertama, kedua, kayak gitu. Jadi total tuh berapa lama lo bikin Saljana dari scratch sampai selesai? Beberapa bulan. Karena Mas Vega itu kan sibuk lah. Main sama Dewa, terus reguleran sama Mas Klik. Oke. Jadi sebenarnya yang bikin lama tuh nentuin hari di mana dia bisa available aja. Perkara jadwal. Perkara jadwal. Nah, lalu ketika lo bilang si Kurosuke atau Aryo ini sebagai co-producer, apa tuh yang terjadi? Apa yang dia lakuin? Karena Vega seems like he can do it all. dia kayak mesin gitu. Dia bilang, Bill, aku nih bisa main semua. Tapi keyboardan tuh aku bisa, cuman bukan expertise-ku lah, kata dia. Kita harus minta tolong sama yang memang ahlinya di sini nih. Baik. Ya, Aryo hadir. Dia pengen nyanyi itu. Iya, keduluan yang maaf ya. Nah, jadi scratch-nya semua udah jadi, arrangement udah ada, and then Aryo came up with the keyboard part. Dia came up with the keyboard part and the bass line. Aryo yang nge-take bass Aryo. Shit. Itu enak banget sih. Gue kira itu Vega. Awalnya Mas Vega, cuman Mas Vega bilang waktu itu, kalau aku yang nge-take, ini Beatles banget. Oke. Band UK nggak jelas itu. Iya, adalah. Aryo aja deh. Udah Aryo aja langsung. Di hari itu, dalam span waktu dari yang jam 5-an sampai jam 9 itu ya udah take keyboard, take bass. Anjing. Nah, itu kan banyak kayak part-part interlude, terus kemudian kodenya berubah. Itu siapa tuh yang bikin itu? Koda endingnya. Itu gua. Emang dari awal. Sebenarnya itu 2 lagu yang berbeda aslinya, Mas. Oke. Jadi yang itu lagu yang berbeda sebenarnya. Aslinya 2 lagu itu digabungin aja. Siapa yang punya ide digabungin? Aku. Karena lagu yang satu ini sebenarnya lagu yang tadi mau gue kasih untuk Puspa Pesona. Oke. Na. Terus yuk nih buat lagu. Terlalu kahitna kata mereka. Siapa Aryo ya? Mereka berdua. Tapi emang bener sih. Ngebaikin. Di Yunus gitu. Iya kan? Kebayang kan? Itu cewek-cewek gitu kebayang kan? Gitu. Ya. Oh iya juga sih gitu. Berarti udah gue pakai aja ya. Udah tahu
Aslinya lagunya tuh setelah gitar solo abis lagunya. Tone none 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 tadone. Itu ada tuh bagus gedeng gitu. Ada tuh bagus banget. Itu siapa yang bikin? Gitar solonya atau Sama si semua gitar solo Vega. Oh. Dari awal mulai tene tapi habis Vega bikin gitar solo. None none itu Mas Vega bikin. Gila. Progres itu gila. Iya, dan itu terjadi di Magic Hour dia. Wah, ini 3 hour, ini fucking hour. Iya. Vega Antares ya. Dan dia biasanya pas nge-take solo gitar itu di lagu-lagu gue sebelumnya bukan dengan niat ya, udah ayo take jadi gitu. Oke. Tapi di lagu ini sampai 20 kali take, gitu loh. 20 kali take lebih. Dia tumben banget nih. Enggak, gitar solonya tuh gak kayak gini. Padahal pas kita denger, ini oke aja. Enggak. Mungkin nih gak, so far yang keterlibatan Mas Vega di lagu-lagu gue, gitar solo mereka lagu ini. Gitar solonya nyanyi banget. Iya. Enak gitu. Ya udah. Akhirnya, Mas, gue gak ngerti formula dan rumusnya seperti apa. Cuman gue pengen gabungin lagu yang ini, yang katanya Aryo sama Ardito kahitna banget. Pengen gue gabungin sama lagu ini. Kan beda kayaknya tuh. Iya. Itu jadi yang ngelem itu tuh Mas Vega dengan gitar solo partnya itu. Kan beda kan langsung Yes. patah lagi tuh kan. Patah. Iya. Cuman seamless Itu ya. Jadi si Aryo ini sebagai co-producer, dia juga mengisi bass, mengisi keyboard. Terus yang yang di di belakang tuh dia juga tuh apa sih namanya tuh synthesizer ya, gue nggak tahu apalah itu apalah itu dia juga yang ngetek. Oke. Gitu. Nah, di overall sound itu kan kedengaran kayak 80s banget kan. Iya. Itu ide siapa? On purpose gue pengen kayak gitu. Karena lo denger Metallica Mahua. Bukannya trying so hard to be like that, cuman kayaknya seru kalau kita bikin yang kayak gitu. Dan maksud gue gini, ini satu hal yang kayak di era 2023, 2022 gitu ya. Ketika lo bikin lagu ini, lo memutuskan untuk go way back to the 80s. Iya. Gitu. Apakah emang lo bertujuan untuk kayak, oke, gue Bilal nih, gue pengen emang sengaja terdengar old, atau emang lo aslinya orangnya begitu secara natural? Emang begitu aslinya. Cuman kalau mungkin ada teman-teman yang dengerin lagu-lagu gue dari yang dulu itu, sampai sekarang tuh kayak beda fase lah ibaratnya lah. Karena tanpa nggak bisa dipungkiri juga ketika dengerin lagi lagu-lagu yang dulu 2018, 19 itu orang masih kental. Wah nih anak temen Dewa nih kayaknya nih. Temen Beatles nih, itu kental banget. Selain memang produsernya Vega Antares juga. Iya. Men gue rasa kayak gue mau men-challenge diri gue gitu. Yang beda seru kali ya. Gitu. Tapi ya ternyata ujung-ujungnya lawas-lawas juga ya. Iya. Memang nggak bisa dipungkiri itu ada pengaruh dari nafas sebelumnya, si Niscaya ini yang diproduksi oleh Khalil Manino. Ada kesinambungannya juga lah. Ada yang diambil dari situ juga. Gitu. Karena memang ternyata nggak bisa dipungkiri ini ada hal aneh juga nih. Kayak tanya Satrio deh, Cak. Solois tuh banyak. Sekarang di stage banyak banget. Yang belum punya album gue doang. Saya nggak. Masa? Full album yang belum punya gue doang. Gue cuma punya 1 EP 6 lagu sama single 4. Purnama tuh EP? EP cuma 6 lagu sih. Satunya juga opening doang. 5 itu. Tapi yang bisa bikin alhamdulillahnya kayak, oh akhirnya gue ngerasain nih manggung tiap bulan terus gitu ya. Bisa gitar. Itu ya salah satunya alhamdulillah gitu ya. Itu karena lagu keangkat dari lagu yang soundnya tuh 80s ini. Sisa Niscaya, Saujana. Ketika keluarin 2 lagu itu baru deh manggung-manggung. Gue sampai sama anak-anak gue ngomong, Aji ini manggung mulu nih. Beneran gak sih nih? Gitu. Tanya Satrio deh. Satrio ini kan roadman. Ini ibaratnya gue tembak aja. Roadman ya. Apa tadi? DOP nih. DOP ya? DOP. Shooting gitu. Director of pornography. Oh iya. Pria banget lah ya. Nah, anjing. Intinya banyak hal yang jadinya berkah gitu alhamdulillah ke anak-anak tim gue juga gitu. Karena kan ibaratnya di bawah nama Bilal Indrajaya tuh bawahnya kan banyak anaknya. Iya. Gue ngerasa kayak gue bersyukur nih I have to keep doing this thing. Karena memang gue tuh cuman perantara rezeki doang nih. Buat anak-anak di bawah ini. Iya bener sih. Iya dong. Karena gue kenal sama anak-anak yang ikut sama gue ini tuh udah
udah bukan cuman temen hai sebat-sebat bareng, enggak. On a very personal level, gue udah tahu mereka in and out, inside and outside gitu. Dan gue seneng lihat mereka bisa bisa enjoy juga gitu loh. Kalau setiap kita manggung nggak kerasa kayak kerja lah, alhamdulillah gitu. Ya tuh gue makasih ya sama Lale Manino Dan niscaya iya sama Mas Vega ya semuanya lah. Bukan sama lu, mas sama siapa, itu saling nyambung juga. Oke. Gitu serunya gitu ya. Ya, sebenarnya gitu. Terlepas dari capek dan stressful lainnya ya. Respons apa yang paling lo ingat dari ketika lo menelurkan Sahajana? Respon ya. Jadi sebelumnya gue belum pernah ngerasain ketika manggung orang nyanyi banyak yang sampai gitu. Even gue ngerilis lagu Niscaya yang menurut gue tuh singelong banget, tapi kan dirilis pada saat belum ada konser-konser kan. Ya. Karena lagi pandemi. Intinya konser perdana setelah Sahajana rilis itu adalah apa tuh yang tahun lalu Caya? Yang 2022 yang di Eco Park adalah satu festival gitu. Lagu itu baru seminggu. Ternyata orang nyanyi. Wah, itu kayak, wah serius nih baru seminggu gitu ibaratnya kan. Bagian mana ya orang paling tungtung nyanyi? Dari awal. Shit, iya. Ntar abis kita keluar, gue kasih lihat videonya deh. Ibaratnya gitu, kayak, oh ternyata lagu ini cukup enteng di telinga gitu ya. Maksudnya enak lah gue dengerin gitu. Karena juga gue bikin lagu kan nggak yang meaningful amat ya. Oh, bukan buat gue. Oke. Gitu. Buat orang mungkin ada yang bilang meaningful karena kan terserah mereka. Ya. Interpret kayak apa. Gue juga nggak yang mikirin banget gitu loh. Kalau sih gue bikin mapping dulu deh. Ya. Gitu. Ternyata buat orang kena nih. Ya. Itu nggak akan gue lupa tuh. Hari itu tuh. Di bulan Agustus. Gue akhirnya nemu nama festival tapi gue mau sebut. Nggak usah. Oke. Nah, kalau lo bisa, karena di dalam setiap lagu itu kan pasti selalu ada punchline ya. Iya. Dari Sahajana menurut lo bagaimana yang menjadi punchline? Kemana lagi akan kutemui? Itu lagi. Kemana lagi akan kutemui? Candaannya dia tuh apa? Kemana lagi selain di Megis? Jadi punchline-nya dibikin oleh Satrio? Enggak, bukan. Itu candaannya anak-anak. Oke. Karena part itu yang duluan nempel di kuping anak-anak. Gua gitu ya. Ya. Menarik. Kemana lagi? Oke. Sahajana ini punya nafas 80s gitu. Dan lo tadi juga bilang lo suka sama Utha Likumahua. Ada nggak band lokal, band Indonesia maksud gue, yang lo ngerasa bahwa mereka membawa nafas yang sama dengan lo, dan lo pengen banget kayak sama lo kerja bareng sama mereka? Banyak lagi mas. Based on apa yang lo bikin di Sahajana ini. Oke. Maksud gue kan nggak banyak nih orang yang ada di track ini nih. Oke. 80s ini. Di 80s ini banyak sih. Itu nggak mesti seangkatan sama gue gitu kan. Malik ya. Course, ya. Iya kan? Aurora gitu lagunya gila tuh. Orang 80s apa coba? Senjata Dupolita gitu. Itu bagus-bagus banget. Malik yang agak baru ya. Maksudnya bukan Malik yang untitled gitu kan. Malik yang udah agak sini nih. Apalagi di album musik pop gitu. Dan and beyond gitu. Itu gila sih. Dan gue juga suka banget satu band Soul Food. Bali? Ya. Palel? Little Outner. Ya ini berarti gue kenal sama mereka ini di satu acara waktu itu. Kayak semacam camp. Camp brand rokok lah ada gitu. Kenalan, mereka punya satu lagu yang gue sampai detik ini hampir tiap hari gue putar di mobil. It Does Make Alright. Lagunya Soul Food. Itu napasnya gue juga secara nggak sadar ya bikin Sahajana tuh pasti ada inspired dari lagu itu juga pasti. It Does Make Alright. Nah, 80s ini kan lu bahkan belum lahir gitu. Belum lahir. Nah, ini kan lagu yang suitable mungkin buat orang, bukan ya kalau anak muda fans lo sekarang gitu ya, mungkin mereka akan ngelihat itu sebagai wah ini yang penyanyi baru yang segenerasi sama gue. Cuman ada nggak respons dari orang-orang tua? Ada. Waktu lu pertama kali dengerin itu ke nyokap atau bokap lo? Nyokapku bilang, Mama lebih masuk lagu ini lebih cepat masuknya dibanding yang sebelum ini, yang saya itu. Nyokap gue itu gue gak lupa dia ngomong gitu. Sama ada satu hal yang gue sama bokap gue tuh kedekatannya nggak tough love lah.
cowok gitu loh. Nggak pernah nunjukin bahwa I care for you. Geli banget kan. Tapi gue hormat banget dan gue care banget dan sebaliknya gitu ya. Suatu hari gue pernah, "Pah, pesen kopi yuk," gitu kan. Di rumah GoFood gitu. Ya pesannya pakai HP papa gitu. Pas gue unlock HP-nya, itu page Spotify gue. Lagu saja udah bukan. Ini lagi dengerin. Cuman gue gak pernah ngomong ke bokap gue, dengerin. Enggak. Langsung gue, berarti gitu. Achieve. Validasi. Ya, itu ternyata yang gue cari itu dari bokap gue. Karena kan kita kan validasi itu. Dia mengakui bahwa anak gue tuh punya karya. Bokap gue tuh sama gue gak pernah nunjukin dulu ya kayak, "You're great, keep doing what you do," gitu. Enggak. Itu enggak yang kayak, "Oh, gimana musiknya?" Enggak, ya udah aja gitu. Dan gue pun nggak minta juga dari dia. Oh, tapi dia dengerin lagu gue. Cuman dari gara-gara lo mau pesen kopi. Itu cukup buat gue. Enough. Oh, dia dengerin lagu gue nih. Nggak perlu papa dengerin juga. Enggak, gue nggak mau. Iya kan? Kenapa? Emang nggak gitu aja alurnya di rumah gue. I see. Gue pun nggak ada kok gitu. Nggak yang, "I care for you. Udah makan belum? Lu mau apa?" Enggak. Cowok aja gitu. Oke. Ya. Di luar dari keluarga lo, pasti kan banyak nih orang-orang tua lain yang dengerin gitu. Karena gue punya temen, pas gue angkatannya di atas gue, dan dia suka bahas sama lagu-lagu lo. Karena menurut dia kayak, gila, gue kayak nemuin penyanyi lama tapi baru. Ngerti maksud gue kan? Kayak dia nemuin orang yang bisa bawain musik ketika di grow up, tapi dalam apa ya? Dalam packaging yang tahun 2022-2023 gitu. Ada gak sih kayak gitu-gitu? Maksud gue yang like randomly orang nyamperin lu, "Deh, gila, kamu mantap sekali lah, kamu mengingatkan Om sama Utali Kemahua." Oh, enggak, belum ada kesempatan bertanya dan ngobrol soal musik ini ya, lagu ini ya. Cuman ada satu hal yang gue nggak lupa juga nih. Apa nih? Teman-teman gue juga nih, teman kita lah. Jadi kan sekarang kan band atau solois tuh banyak banget kan. Cuman ya, gue sih tipe orang yang kalau ada yang temen gue keluarin lagu bagus, gue akan reach out ke dia. Yes. Kayak contoh, Morat, dia abis keluarin lagu Life of the Lovers. Gue suka banget. Gue japri. Red, anjing bagus banget lagu lo. Gitu. Cuman gue belum pernah ada encounter kayak gini sama kubu ini. Oke. Tiba-tiba waktu itu gue ada satu acara, kebetulan MD-nya dia. Oke. Enrico Taviano. Dia bilang doyan sama lagu ini. Wow, this is new. Ya. Karena gue dengerin lagu bahasa Inggris misalnya. Cuman gue belum pernah punya kesempatan untuk reach out ke mereka. Hanya gue suka banget lagu ini gitu. Ke Rehan, ke siapa gitu ya. Cuman di momen itu, oh anjing, ini baru loh buat gue loh. Nyampe ke lingkungan yang sebenarnya kita nggak pernah. Gue deket sama mereka, cuman nggak pernah yang duduk ngomongin lagu lo anjing bagus. Nggak pernah. Nongkrong aja gitu kan. Nah itu juga sesuatu yang berkesan buat gue. Ya. Oh, doyan dicoba lagu ini ya. Gitu. Sarjana. Nice. Gue tuh punya ini, Bill. Apa, THR ya? THR lah. Oh iya. Jadi, ini ada satu surat. Oke. Berisi pertanyaan. Oke. Dari tamu gue sebelumnya. Oke. Waktu itu gue bikin pilot project buat ini sama Nona Shay, istrinya Mas Dedi. Dia punya ini buat lo. Saya buka ini. Buka. Deg-degan gue. Oke. Coba dibacain. Siapa musisi pertama yang merubah hidupmu dan mengapa? Dari siapa? Maksud siapa yang nulis? Ini Shay. Shay. Dan dijawab. I'll be forever thankful sama Widik. Mas Widik. Malik. Orang, wah ini gue merinding nih ngomongin ini. Kalau nggak karena Windy Pradireja, gue akan duduk sama Ika Masar di hari ini. Wah ini gila sih. Ini suatu hari di tahun 2014 atau 15, gue ngefans sama Malik. Siapa yang enggak gitu ya, udah lama gitu. Cuman gue gak pernah kenal. Ya mau kenal dari mana coba? Suatu hari ada DM masuk di Facebook dari seorang teman almarhum, namanya Edi Muhammad. Rest in peace. Rest in peace.
Dia bilang, "Kid," karena beliau guru bahasa Inggris gue dulu. Ya. "Kid, sini yuk ke organik," kata dia. Kantor Malik yang dulu. "Ngapain?" gitu. "Sini aja nongkrong lah," gitu. Oke. Bawa gitar ya. Dateng, itu kantor lagi direnov, betulan. Pas gue masuk itu kafenya masih kosong karena lagi direnov. Ada gitar satu di ujung sama ada bangku kayak gini nih. "Coba lu main deh." Kata siapa? Mas Edi. Dia dapat, gue nggak tahu disuruh sama siapa gitu ya. Main aja. Oh ya udah, gue main dong. Lagunya apa tuh nggak? The Beatles lah tentunya. Band UK itu dari Liverpool. Pas gue kelar main, lagunya Something in the way she moves, kelar. Belakang gue tepuk tangan semua. Wah, gitu. Berat. Udah. Angga, Indah, Jawa, Lale, Windy. Lu nggak tahu mereka ada di belakang lu? Nggak tahu. Gue tahu ya lo mas, gitu, bahas segala macam. Semenjak itu ngobrol lah. Jadi gue menghabiskan selama sepanjang tahun tuh hampir tiap hari ke kantornya Malik. Kenalan. Dan Mas Windy ngomong gini, "Bill, lu ngeband kan?" "Iya, gue ngeband. Dulu gue punya band. Masih ada sih bandnya. Namanya Rib. Bukan vokalis, yang gitar doang." "Lo nyanyi dong." "Ah, gue bukan vokalis mas." Enggak. Mau nggak lo? Uji nyali aja. Setiap hari Jumat tuh reguleran di sini." "Oke. Biar lo pendek." Udah tuh, gue reguleran di kafenya Malik. Setiap Jumat. Tiba saat gue ngobrol-ngobrol, ngomong gitu, "Punya lagu sendiri nggak?" "Oh, di band gue." "Enggak, no. Bukan lagu band lo. Lagu yang lu sendiri." Exactly tuh. Oke. Belum. "Oke, gue tantangin lo bikin lagu." Mas Windy ngomong gitu. Tahun berapa tuh ya? 2015. Oke. "Lo bikin lagu judulnya Separuh Senja." Udah Jadi ya? Ivan udah punya judul ya? Udah judulnya. Oke, terus? "Lo bikin lagu judulnya Separuh Senja." Beberapa hari lagi kesini lagi deh. Dia cuma ngasih judul doang. Terus gue bikin lagu lah yang menjadi single pertama gue tuh, Biar judulnya. Awalnya judulnya itu Separuh Senja. Gue bikin, dibantuin sama Ilman dan Lale juga. Intinya yang nge-push gue untuk solo tuh Mas Windy. Enggak. Lu tuh bukan gitaris, main gitar lu juga jelek kan. Lu tuh tough love. Lu tuh nyanyi aja, udah bikin lagu, main gitarnya jangan yang lu gimana. Lu bukan Iga Basardi, lu bukan siapa gitu ibaratnya kan. Udah lu nyanyi aja. Dan gue turutin itu. Dan gue ibaratnya kayak selalu, gue sempat ada momen kok, ntar gue udah minta Angga sama Indah ngajarin lu nyanyi. Gue sampai kayak semacam privat gitu sama Mas Angga, Mbak Indah. Iya, karena cara nyanyi gue salah waktu itu. Dan lu diperbaiki sama Indah dan Angga dari Malik and the Essentials. Iya, waktu itu. Mungkin mereka lupa ya. Itu gue gak bakal lupa lah. Itu gue masih umur 19 tahun waktu itu. Iya. Dan 8 tahun lalu ya? Iya. Itu gak akan kejadian kalau bukan karena Windy dan Malik ya. Dan bukan karena Mas Edi almarhum. Mas Edi lah yang perantaranya lah. Yes. Dulu nama acaranya setiap Jumat itu Minimum Set with Bilal Indrajaya. Itu dibikinin sama mereka tuh. Damn. Jadi mereka benar-benar nge-support lo dari awal untuk punya acara sendiri dan lo menjadi vokalis di situ. Belajar. Gue sempat kok inget banget. Tiba-tiba gue diajakin manggung di Panamera deket Lab School Kebayoran tuh. Gue deg-degan lo dengerinnya terus ya kan. Gue kan, "Mas, gue gak punya gitar." Itu. Terus gue ada gitar di rumah sih, Yamaha yang gitar tongkrongan gitu. Kayaknya kalau dibawa manggung gue nggak bisa nih. Lo tau nggak? Gue dikasih pinjem Taylornya Mas Lale atau yang mahal banget itu ya. "Lu bawa nih." Ini gue ada momen dimana gue kalau manggung ngamen gitu pas gitarnya Lale. Atau gitarnya Mas Windy, karena mereka punya gitar yang mirip tuh Taylor akustik yang ada cutaway-nya gitu. Kalau nggak pakai itu, pakai ini. Segitunya dulu. Gue bener-bener, wah gue gila sih. Gue kalau nggak ada mereka gue nggak tahu sih. Mungkin gue masih ngantor kali ya, nggak tahu ya. Ya itulah Mas Windy. Orang yang mengubah hidup lo. Itu. Mereka lah. Mas Edi juga, Mas Windy dan the whole Malik gitu. Sampai satu lagi nih. Gue pernah ada tawaran main akustikan ngamen di kantin FMI tahun 2016. Lo tau nggak? Itu gue dapat sebelum gue berangkat ke UI, gue nongkrong dulu di Organik. Ngopi sore-sore, ngerokok sama Mas Edi. Ada Mas Angga.
Lu mau kemana di sini? Mau manggung mas, mau ngamen di UI. Mau ikut dong? Ikut. Gue bertiga tuh, gue, Mas Edi, Mas Angga, naik mobil ke Depok. Mereka nontonin gue main di Depok dan Mas Angga, gue boleh nggak nyanyi lagu? Fuck, man. Jadi itu kayak tiba-tiba kantinnya penuh gitu karena ada Angga Malik nyanyi lagu Himalaya, gue gitarin inget banget gue Himalaya. Pre-show for anak kampus itu Angga Malik datang ikut ngemper di kantin UI segitunya. Itu gue terharu banget sih dengarnya, gila kan. Jadi gue akan selalu apa ya, utang rasa sih, udah bukan utang budi lagi. Gitu lah. Gue juga punya cerita serupa soal Widi. Salah satu orang yang mengubah hidup gue jadi sampai sekarang. But that's another story. Gue minta lo untuk menulis pertanyaan untuk tamu gue selanjutnya. Lo gak perlu tahu tamunya siapa, lo tulis aja pertanyaan. Boleh minta pulpen, spidol, anything? Where? Oh. Oke. Silakan. Oke, ini menarik nih. Tulis.